Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Lala Nabila dalam mata pelajaran IPA Biologi. Kali ini kita akan membahas suatu materi yang akan Bu Lala tampilkan dalam video berikut ini. Kalian simak baik-baik ya, dan jangan sampai di-skip. Baik anak-anak, jadi pada pertemuan sebelumnya kita telah tuntas membahas sistem gerak pada tumbuhan. Kali ini kita akan membahas sistem gerak pada hewan. Semua makhluk hidup itu memiliki ciri, yaitu bergerak. Bergeraknya hewan beda dengan tumbuhan. Kalau hewan dia memakai alat yang namanya rangka dan otot. Sebelum itu, kita harus tahu dulu, hewan itu terbagi menjadi dua kelompok besar. Yang pertama adalah kelompok invertebrata, yaitu hewan tanpa tulang belakang. Kemudian kelompok yang kedua adalah vertebrata atau hewan dengan tulang belakang. Vertebre itu artinya tulang belakang. Kalau in dalam biologi artinya tidak, atau A itu tidak. Jadi invertebrata atau avertebrata itu sama saja. Oke, sekarang kita bahas yang invertebrata dulu. Sistem rangka invertebrata itu ada dua. Yang pertama hidrostatik dan yang kedua eksoskeleton. Yang hidrostatik itu contohnya ada pada cacing. Kalian lihat pada gambar atas. Itu adalah contoh rangka hidrostatik. Jadi dia itu bergerak secara teratur dari ujung kepala sampai ekor dengan menggunakan otot. Kemudian rangka yang kedua adalah sistem eksoskeleton atau bagian kerangka luar. Jadi hewan itu dilindungi oleh kerangka luar. Contohnya udang, terus kepiting, seperti itu ya. Itu namanya eksoskeleton. Kemudian sekarang kita ke kelompok yang kedua, vertebrata. Kita ini termasuk kelas vertebrata. Vertebrata itu ada param, itu singkatannya. Terdiri dari Pisces, A amfibi, R reptil, A aves, dan M-nya mamalia. Kita masuk yang mana ya kira-kira? Iya benar, kita masuk di mamalia. Oke, next. Jadi yang pertama kali kita bahas adalah kelas Pisces. Pisces ini golongannya ikan. Bagaimana ya Bu gerakannya ikan? Ikan itu bergerak dengan berenang. Kalian bisa lihat di gambar ini bentuk rangka ikan. Ada garis lurus di tengah, itu namanya tulang belakangnya yang membentuk streamline. Itu untuk mengurangi hambatan ketika bergerak di dalam air, sehingga ikan mudah bergerak di dalam air, seperti itu. Kemudian kelas yang kedua adalah amfibi. Kita lihat yang pertama tengkoraknya itu bentuknya pipih, kecil, sedikit, dan ringan. Kemudian tubuh belakang seperti jembatan. Ini fungsinya untuk menopang berat pada tubuh. Amfibi ini juga memiliki sendi-sendi pada bagian bahu, pinggul, siku, lutut, pergelangan kaki, dan tangan. Jadi kenapa kalau katak itu kalau kita lepas dia itu bisa langsung loncat dan bergeraknya cepat karena dia memiliki sendi. Jadi amfibi itu contohnya katak dan kodok. Next ya. Next pada kelas reptilia. Reptilia ini contohnya ada kadal, ular. Yang kalau di gambar ini adalah gambar kadal. Yang paling dapat dikaskan, rangkanya kadal itu dia panjang. Tengkoraknya juga memanjang. Fungsi rangka ini untuk menopang tubuh. Next, rangka pada aves. Aves itu golongannya unggas, burung, ayam, seperti itu. Rangkanya ringan tapi kuat untuk mencengkram
dahan saat dia tengger, juga ringan saat dia terbang. Tulang lengan atas memiliki rongga udara, tidak memiliki gigi kebanyakan, dan ada paruh. Burung air memiliki tulang yang sangat padat untuk menyelam di air, kaki yang kuat untuk mencengkram. Next, rangka pada mamalia. Rangka pada mamalia ini hampir sama seperti kita. Jadi rangka yang itu kuat untuk menyokong tubuh. Bentuk rangka sesuai dengan bentuk tubuh sehingga gerakan itu bisa menyesuaikan. Contohnya rangka rusa, rangkanya itu kecil-kecil sehingga gerakan rusa itu ringan, dia mudah berlari cepat. Kalau gajah, rangkanya besar sehingga gerakan gajah itu melambat. Baik anak-anak, jadi penjelasan tentang sistem gerak pada hewan tuntas sampai sini ya. Selanjutnya kita akan membahas sistem gerak pada manusia, tapi kita bahasnya minggu depan ya. Jadi sistem gerak pada manusia itu ada gerakan aktif dan pasif. Kalian bisa cari-cari dulu ya referensinya. Jadi minggu depan kalian udah ngerti dikit-dikit gitu. Oke anak-anak, terima kasih ya sudah menyaksikan video Bu Lala. Baik anak-anak, gimana dengan penjelasan di video tadi? Semoga kalian semua bisa menyimak dengan baik ya. Dan apabila ada pertanyaan atau kurang jelas, nah kalian bisa tanya langsung di kolom komentar. Nanti akan Bu Lala jawab ya. Terima kasih anak-anak sudah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.